Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Cahyati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lempeng tektonik. Bentuk muka bumi yang kita saksikan tidak rata akan selalu berubah, meskipun secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan bentuk muka bumi disebabkan oleh adanya tenaga alam disebut dengan tenaga geologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses perubahan bentuk muka bumi adalah geomorfologi. Berdasarkan bentuk asalnya, tenaga geologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga endogen, yang kedua, tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang bersifat dari bumi dan bersifat membangun permukaan bumi. Tenaga endogen terdiri atas tenaga tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merubah bentuk permukaan bumi. Hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Dan ini gambarnya. Dan di sini ada saya bilang tadi, tenaga eksogen yang terkikis oleh angin, air, geyser, sinar matahari, organisme, dan di tenaga endogen bersifat sisme, vulkanisme, tektonisme. Dan di sini tenaga eksogen ini ada gambarnya. Ini gambar pelapukan, ini gambar pengikisan atau erosi, ini gambar pengendapan atau sedimentasi. Tenaga tektonik adalah salah satu dari tenaga endogen. Tenaga tektonik merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara mendatar atau vertikal, baik mengakibatkan putusnya hubungan batuan maupun tidak. Gerakan tektonik terbagi dua, tektonik epirogenesa dan tektonik orogenesa. Tektonik epirogenesa ini terbagi dua, yang bersifat positif dan bersifat negatif. Apa itu tektonik epirogenesa? Adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat meliputi perubahan wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa merupakan proses pembentukan gunung atau penggunungan. Dan ini gambar tektonik epirogenesa. Dan ini gambar tektonik orogenesa. Dan di sini ada 3 jenis-jenis batas lempeng. Yang pertama divergen, yang kedua konvergen, yang ketiga transform. Dan ini gambarnya. Dan di sini batas divergen atau konstruktif terjadi pada lempeng tektonik yang bergerak saling memberai. Ketika sebuah lempeng tektonik pecah, lapisan troposfer menipis, dibelah menjadi batas divergen. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Dan di sini yang kedua, jenis batas lempeng konvergen. Batas lempeng konvergen atau destruktif terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan ke arah kerak bumi yang mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain. Wilayah di mana suatu lempeng samudra terdorong ke bawah lempeng benua atau lempeng samudra disebut dengan zona tunjaman. Di zona tunjaman inilah sering terjadi gempa, pemetangan gunung api, dan parit samudra juga terbentuk di wilayah ini.
Contohnya ini, konvergen. Batas konvergen ini ada tiga macam. Batas konvergen benua dengan lempeng samudra. Terus ada antara dua lempeng samudra dan antara dua lempeng benua. Dan di sini ada batas konvergen lempeng benua. Ketika suatu lempeng benua menunjam ke arah lempeng benua, lempeng ini termasuk ke lapisan atmosfer yang suhunya lebih tinggi kemudian meleleh. Pada lapisan litosfer, tepat di atasnya, terbentuklah deretan gunung berapi. Sementara itu, di dasar laut tetap di bagian terjadi penunjaman dan terbentuklah parit samudra. Dan yang ketiga ini ada batas transform. Terjadi bila dua lempeng tektonik bergerak saling menggeser, yaitu bergerak sejajar dan berlawan arah, keduanya saling memberi walaupun saling menumpu. Batas transform ini juga dikenal sebagai sesar ubahan bentuk transform. Batas transform ini pada umumnya berdasarkan di dasar laut. Ada juga yang berada di deretan, salah satunya di sesar. Sesar ini merupakan pertemuan antara lempeng Amerika Utara dengan bergerak ke arah tenggara dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat laut. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya masih dalam proses pembelajaran dan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.